Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan dan kenikmatan iman dan Islam sehingga masih bisa beribadah kepada Allah SWT hingga detik ini. Pada awal abad ke-7, selama masa kekhalifahan Umayyah, terdapat perdagangan dan kontak budaya antara umat Islam dan bangsa Slavia di wilayah Kaukasus dan sekitarnya. Perdagangan ini menjadi salah satu jalur masuk awal Islam ke wilayah ini. Interaksi ini memberikan kontribusi pada penyebaran Islam di wilayah sekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia, salah satunya Rusia. Pada tahun 921 Kekhalifahan Abbasiyah mengutus Ahmad Ibn Fadlan sebagai utusan diplomatik ke Volga Bulgaria. Misi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan dagang antara Kekhalifahan Abbasiyah dan Kekhanan Volga Bulgaria. Ketika mereka tiba, Ibnu Fadlan membacakan surat dari Khalifah kepada Bulgar Khan dan memberinya hadiah dari Khalifah. Dalam pertemuan dengan penguasa Bulgar, Ibnu Fadlan menyampaikan surat Khalifah, namun dikritik karena tidak membawa serta uang yang dijanjikan dari Khalifah untuk membangun benteng sebagai pertahanan melawan musuh-musuh Bulgar. Tujuan utama dari misi mereka adalah untuk menjelaskan hukum Islam kepada masyarakat Bulgar yang baru berpindah agama dan tinggal di tepi timur sungai Volga di tempat yang sekarang disebut Rusia. Selain itu, kedutaan dikirim sebagai tanggapan atas permintaan Raja Volga Bulgar untuk membantu mereka melawan musuh mereka, Khazar. Ibnu Fadlan menjabat sebagai penasihat agama kelompok tersebut dan penasihat utama doktrin dan hukum agama Islam. Selama perjalanannya, Ahmad Ibn Fadlan menyajikan catatan detail mengenai Volga Bulgaria dalam karyanya yang terkenal, yaitu Risalah Ahmad Ibn Fadlan. Ia memberikan gambaran yang sangat rinci tentang kehidupan sehari-hari, budaya, dan tata cara keagamaan masyarakat Volga Bulgaria. Ahmad Ibn Fadlan memberikan gambaran yang sangat penting tentang tata cara dan praktik keagamaan masyarakat Bulgaria Volga. Ia menyebutkan adat istiadat, upacara pemakaman, dan cara hidup mereka, termasuk tentang penggunaan sajad dan permata sebagai simbol keagamaan. Karyanya, Risalah Ahmad Ibn Fadlan, memberikan gambaran paling terperinci tentang Volga Bulgaria pada masa itu dan menjadi sumber berharga bagi sejarawan modern yang mempelajari sejarah dan kebudayaan wilayah tersebut. Kekhanan Volga Bulgaria, yang didirikan pada abad ke-7, berperan sebagai salah satu pusat awal penyebaran Islam di wilayah Rusia. Orang-orang Bulgaria Volga, mayoritas penduduk Kekhanan ini, secara bertahap memeluk agama Islam pada abad ke-10. Pusat-pusat kota seperti Bulgar, dalam kurung, sekarang Kazan, menjadi pusat-pusat kebudayaan dan keagamaan Islam di wilayah ini. Madrasah dan pusat-pusat pembelajaran Islam pun berkembang di wilayah ini. Kekhanan Volga Bulgaria memberikan kontribusi besar pada perkembangan budaya Islam di wilayah tersebut. Mereka membawa sistem tulisan Arab dan mengembangkan literatur, seni, dan ilmu pengetahuan Islam di wilayah ini. Pendidikan Islam berkembang di kalangan masyarakat. Pada masa pemerintahan Kekhanan Volga Bulgaria, hukum-hukum Islam pun mulai diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum Kekhanan. Ini mencerminkan pengaruh Islam yang signifikan dalam urusan pemerintahan dan hukum. Selain Kekhanan Volga Bulgaria, Kekhanan Kipchak, juga dikenal sebagai Kipchak Khanate atau Kipchak Golden Horde, juga memiliki pengaruh besar di wilayah Rusia. Meskipun penguasa Kipchak Khanate biasanya memeluk agama Tengriisme, dalam kurung, paganisme Turkik, pemerintahannya mencakup wilayah yang memiliki populasi muslim yang signifikan. Islam tersebar melalui perdagangan, kontak budaya, dan keberadaan populasi muslim di wilayah ini. Kipchak Khanate menjadi bagian dari Kekhanan Golden Horde setelah penaklukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Ini menyatukan wilayah ini di bawah pemerintahan Mongol Turki, dan meskipun penguasa Mongol lebih memeluk Tengriisme, penduduk lokal banyak yang memeluk Islam. Kekhanan Golden Horde, yang didirikan oleh bangsa Mongol, menjadi salah satu kekhanan terbesar di Eurasia dan memerintah sebagian besar wilayah Rusia selama beberapa abad. Di bawah pemerintahan Mongol, terjadi pertemuan antara budaya Mongol dan Islam. Pada periode ini, Islam menjadi agama resmi Kekhanan dan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Setelah runtuhnya Kekhanan Golden Horde, beberapa negara penerus muncul, termasuk Kekhanan Kazan. Kekhanan ini menjadi pusat Islam di wilayah tersebut, dan penguasa-penguasanya mendukung penyebaran dan perkembangan Islam.
Kekhanan Kazan berperan dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk wilayah yang lebih luas. Kelompok etnis Tatar, yang mayoritas memeluk Islam, memainkan peran penting dalam sejarah Islam di Rusia. Mereka menjadi bagian integral dari masyarakat dan berkontribusi pada perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Selama beberapa abad berikutnya, Islam terus menyebar di wilayah timur dan utara Kaukasus melalui berbagai kekhanan, termasuk kekhanan Astrakhan, dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh bangsa Tatar dan Chechnya. Kesultanan Crimea, yang memeluk agama Islam, juga berperan dalam penyebaran Islam di wilayah sekitarnya. Kesultanan ini memiliki pengaruh signifikan terutama di wilayah Ukraina dan sebagian wilayah selatan Rusia. Rusia memiliki sejarah Islam yang kaya, dan terdapat beberapa situs sejarah Islam yang mencerminkan warisan budaya dan agama di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa situs sejarah Islam yang terkenal di Rusia. Masjid Kousarif ini terletak di kompleks Istana Kazan Kremlin di kota Kazan, ibu kota Republik Tatarstan. Masjid Kousarif adalah salah satu masjid terbesar di Eropa dan menjadi simbol Islam di Tatarstan. Masjid Kousarif dibangun kembali pada tahun 2005 setelah hancur selama penaklukan Kazan oleh pasukan Ivan the Terrible pada abad ke-16. Pemulihan masjid ini menjadi simbol penting dalam pemulihan dan pelestarian warisan Islam di wilayah tersebut. Masjid ini menjadi tujuan ziarah bagi wisatawan dan umat Islam. Keberadaannya menjadi simbol toleransi dan pluralitas budaya di Tatarstan. Situs sejarah kuno Bolgar memiliki keterkaitan yang erat dengan sejarah Islam di Rusia. Bolgar adalah sebuah kota kuno yang menjadi pusat kebudayaan dan pusat perdagangan di wilayah yang sekarang menjadi Republik Tatarstan, Rusia. Bolgar memiliki beberapa masjid bersejarah yang mencerminkan warisan Islam di wilayah tersebut. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Kasim Tatar, yang berasal dari abad ke-13 dan menjadi salah satu simbol penting sejarah Islam di Rusia. Bolgar merupakan ibu kota dari kekhanan Volga Bulgaria, sebuah negara Islam yang memainkan peran penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam di wilayah ini pada abad ke-10 hingga abad ke-13. Bolgar terletak di jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia Tengah dan Eropa. Sebagai pusat perdagangan, Bolgar menjadi tempat pertemuan budaya dan agama, dan kontak dengan perdagangan membantu penyebaran Islam di wilayah tersebut. Grozny, ibu kota Chechnya, memiliki beberapa masjid dan pusat kebudayaan Islam yang menggambarkan kontribusi Islam dalam kehidupan masyarakat di wilayah ini. Masjid Akhmat Kadyrov di Grozny, Chechnya dikenal sebagai Heart of Chechnya, jantung Chechnya. Masjid ini juga memiliki fasilitas pendidikan, termasuk sekolah dan pusat studi Islam. Ini bertujuan untuk mendukung pendidikan keagamaan dan kebudayaan di masyarakat. Masjid Akhmat Kadyrov adalah salah satu monumen terpenting di Chechnya. Bangunannya yang megah mencerminkan identitas dan warisan Islam di wilayah tersebut. Dagestan, wilayah di Kaukasus Utara, memiliki sejumlah masjid dan makam yang menjadi peninggalan sejarah Islam, seperti makam Sheikh Said Afandi dan Masjid Kuba di Makhachkala. Sarai Batu adalah ibu kota kekhanan Golden Horde, salah satu entitas terbesar dalam kekaisaran Mongol yang memerintah di sebagian besar wilayah Rusia dan sekitarnya. Kekhanan Golden Horde melibatkan sejumlah besar populasi Muslim, dan Islam menjadi agama utama di wilayah tersebut pada masa itu. Sarai Batu terletak di jalur utama jalur sutra, yang memudahkan pertukaran budaya dan perdagangan antara Asia Tengah dan Eropa. Meskipun Sarai Batu dan kekhanan Golden Horde secara umum memainkan peran besar dalam sejarah Islam di wilayah tersebut, peran ini tidak selalu hanya positif. Selama invasi Mongol, ada banyak penghancuran dan penindasan, termasuk terhadap komunitas Kristen dan Muslim. Meskipun demikian, jejak sejarah ini memiliki dampak besar pada perkembangan budaya dan agama di wilayah ini selama abad pertengahan. Memorial Mask dibangun sebagai peringatan untuk menghormati prajurit Muslim yang tewas selama Perang Dunia II. Selama perang tersebut, banyak warga Soviet, termasuk Muslim, terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Jerman Nazi. Meskipun fokus utamanya adalah peringatan terhadap peristiwa Perang Dunia II, keberadaan Memorial Mask juga menjadi bagian dari peninggalan Islam di Rusia, menunjukkan keberagaman agama dan budaya di negara tersebut. Masjid Marcani didirikan pada awal abad ke-18, dan keberadaannya menunjukkan kehadiran Islam di Rusia sejak dulu kala. Meskipun tidak sepopuler masjid-masjid besar lainnya di Rusia,
Masjid Marcani tetap memiliki nilai sejarah sebagai bagian dari tradisi Islam di Moskow. Sebagai masjid tertua di kota ini, tempat ini menjadi saksi perkembangan dan perubahan sepanjang sejarah yang melibatkan komunitas Muslim di Rusia. Saat ini, Islam adalah salah satu agama yang signifikan di Rusia, terutama di wilayah-wilayah seperti Tatarstan, Chechnya, Dagestan, dan sekitarnya. Terdapat berbagai masjid, pusat kebudayaan Islam, dan institusi pendidikan Islam di berbagai kota di Rusia. Jejak sejarah Islam di Rusia mencerminkan keberagaman budaya, sejarah yang kompleks, dan pengaruh yang beragam terhadap perkembangan wilayah ini sepanjang waktu. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Like And share. subscribe.